Ustaz. Minkum, di antara kalian, mayuridul dunya, ada orang yang dia ingin dunia meninggalkan bukti demi kalimah. Wa minkum, dan di antara kalian, mayuridul akhirah, ada orang yang dia ingin akhirat, tetap bertahan di bukit hingga terbunuh. Summa, kemudian, sorofakum, dia memberikan kekalahan kalian. Anhum, dari membunuh mereka. Liyabataliyakum, untuk menguji kesabaran kalian. Salah sendiri lagi enak-enak cinta ya pernah diganti sama Patrick private rasa orang kira-kira seperti itu Mas Toto ya kan. Lanjut. Walakod, dan sungguh afa ankum, dia telah memaafkan dari perbuatan kalian. Wallahu, dan Allah Zu Fadlin, maha mempunyai karunia alal mukminin, atas orang-orang yang beriman. Masih dikasih kesempatan Mas Toto ya kan, tapi sakit Mas Toto nanti harapannya sudah di ubun-ubun kalah ya Allah, menyakitkan lagi kalahnya. Terjemah bebas Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. Maksudnya, untuk mengujimu. Memalingkan itu musuhnya itu nggak bisa dikalahkan, ya kan? Di awal menang, terus pada gilirannya akhirnya nggak dapat, nggak bisa dikalahkan, dipalingkan. Kemenangan itu dipalingkan. Lanjut. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Muhammad bin Ka'ab al-Qurashi radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika sebagian kaum muslim berkata pada saat perang Uhud, mengapa ini bisa menimpa kita padahal Allah telah menjanjikan kemenangan? Allah kemudian menurunkan ayat ini. Di awal pertempuran sebenarnya pasukan muslim hampir menang, namun kemudian mereka berhasil dikalahkan karena sibuk merebut harta rampasan dan keteledoran berebut harta rampasan dan keteledoran pasukan pemanah yang meninggalkan posnya di atas bukit. Baik, ini menjadi tema utama, nasihat utama mulai dari dulu yang sering dikutip oleh Pak Haji Naiman Rajis, ujian manusia pada laki-laki itu adalah T3 apa Mas Toto? Harta, tahta, wanita. Yuk, Aris, alhamdulillah untuk nggak jadi DPR Pak Aris, ya kan? Kalau jadi DPR nggak tahu nasibnya itu, Mas Toto, ya kan? Kita bisa di sini itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelasnya para sahabat dikasih tahu oleh Rasulullah jangan turun apapun nanti yang terjadi. Rasulullah yang nasihati lewat Mas Toto. Gara-gara apa itu? Harta. Allah bernama lagi iman kita Mas Toto. Aduh, bismillah selamat aja lah. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi saya ulangi di sini, iltahusuna. Ketika kalian membunuh mereka, yakni dengan membunuh yang banyak, fi awwalil harb, pada awal pertempuran, menang lawan Arab Saudi, Indonesia bikin gol apa kegulan duluan? Oh, ngegolin duluan. Oh, ya Allah, menang. Mantap tuh. Nah, lalu diacak-acak di situ, ya Allah ya Karim. Ternyata untuk menang, ini saya benar-benar dalam hal apapun gara-gara senang bola nih ya Pak Haji Naiman. Saya senantiasa itu merenungkan tentang masalah bola. Kalau ingin menang, serangannya harus baik. Tapi setelah menang, ingat jangan lengah pertahanan. Itu biasanya ketika lawan kegolan itu euforianya atau semangatnya untuk menyamakan kedudukan itu luar biasa. Apalagi jadi tuan rumah, ya kan? Lewat. Hal itu nggak dihitung. Harusnya kan harus ada tim analisa. Harusnya saya jadi tim analisa bola. Ya Mas Toto ya. Terus kapan nanti kalau jadi tim analisa? Ya Allah ya Karim. Tuh. Jadi sekali lagi pelajarannya di sini adalah bahwa kemenangan yang Allah janjikan itu sudah diberikan pada awal pertempuran. Namun gara-gara berebut harta, konsentrasinya kacau balau. Lalu bagaimana? Akhirnya Allah memberikan kekalahan. Jadi memalingkan orang Islam untuk mengalahkan musuh. Karena apa? Fokus berebut. Sebagian ada yang menginginkan akhirat, sebagian ada yang menginginkan dunia. Akhirnya apa? Kacau. Susah untuk disatukan visi misinya. Nah, umat Islam itu hatta sehingga sampai kelasnya negara Arab untuk anak Israel nggak berkutik Mas Toto. PBB Israel masih merajalela apa nggak sekarang? Masih.
Kenapa? Nggak dalam satu visi misi, Pak. Nah, kenapa? Kok nggak dalam satu visi misi? Kalau mereka itu hebat banget untuk memecah belah umat Islam, entah dari macam-macam lah politiknya, entah dari ekonominya, dan lain sebagainya. Ternyata untuk menjadikan umat Islam bersatu nggak gampang, karena masing-masing punya prinsip. Nah, prinsipnya beda-beda. Dari apa? Dari pemahaman yang berbeda, dari berbeda-beda. Lalu ketika dihadapkan pada dunia yang nyata seperti ini, bagaimana? Ya pokok-pokok aja dikedepankan.